Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zara Putri dengan NIM 11122000120. Saya merupakan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Video ini akan ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah MSDM Sektor Publik, dan mata kuliah MSDM Sektor Publik ini dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Randes M. Kendri Widianto, MSI. Video kali ini akan membahas mengenai manajemen talenta dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yuk simak videonya, check it out! Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih manajemen talenta itu? Kenapa kok manajemen talenta? Kenapa manajemen talenta itu memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan? Pasti kalian bertanya-tanya akan hal tersebut kan? Nah, sebelum saya menjelaskan materi terkait manajemen talenta dalam pengelolaan sumber daya manusia, kita ulas balik dulu nih. Apa yang menjadi latar belakang manajemen talenta itu penting dalam sebuah perusahaan? Kita tahu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era globalisasi saat ini mampu mendorong organisasi atau perusahaan untuk terus menganalisis dan mengantisipasi adanya perubahan lingkungan atau iklim bisnis dengan memberikan respon yang cepat, tepat, tanggap, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau organisasi akan selalu dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Tujuannya itu agar mereka itu dapat melakukan setiap kegiatan operasional yang ada di sebuah organisasi tersebut. Keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan itu terletak pada sumber daya manusia yang mereka miliki. Apabila mereka memiliki sumber daya manusia yang kompeten, jumlah yang cukup, posisi yang tepat, dan pendaya gunaan yang optimal, itulah yang mampu mendorong organisasi untuk terus mengoptimalkan dan mengembangkan potensi kinerja organisasi dan mempercepat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dari suatu organisasi atau perusahaan, diperlukan adanya sebuah manajemen talenta. Lalu, manajemen talenta sendiri itu apa sih, Kak? Nah, manajemen talenta sendiri itu merupakan suatu proses untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bertalenta, yang memiliki kemampuan soft skill dan hard skill untuk dikembangkan dan dijaga sebagai aset suatu perusahaan untuk tetap memiliki eksistensi dan daya saing bisnis sesuai dengan kemampuan pegawai dan spesifikasi dalam pekerjaan yang dilindungi. Terus, ada manfaatnya nggak bagi perusahaan? Ada dong. Nah, manfaat manajemen talent bagi suatu perusahaan itu yang pertama, sebagai tolak ukur untuk memanfaatkan sumber daya manusia sebaik dan semaksimal mungkin agar tercapainya tujuan suatu perusahaan atau organisasi, serta dapat meningkatkan daya saing bisnis. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan kepuasan kerja, kompetensi pegawai, dan karir menunjang untuk pegawai ke depannya. Lalu, bagaimana caranya agar manajemen talenta itu dapat berjalan secara efektif, Kak? Nah, menurut Makadoshi, ada 6 prinsip agar manajemen talenta itu dapat berjalan secara efektif di suatu perusahaan. Yang pertama itu bisa melalui selaras dengan strategi atau alignment with strategy. Yang kedua itu bisa melalui konsistensi internal atau internal konsistensi. Yang ketiga itu bisa melalui penguatan budaya atau cultural embeddedness. Yang keempat itu bisa melalui keterlibatan manajemen atau manajemen involvement. Yang kelima itu bisa melalui balance atau seimbang antara kebutuhan global dan lokal atau balance between global and local needs. Yang keenam atau yang terakhir yaitu bisa melalui branding perusahaan melalui diferensiasi atau employer branding through differentiation. Oke, yang selanjutnya itu ada 3 langkah-langkah yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan dalam pembuatan model manajemen talenta. Yang pertama itu bisa melalui pemilihan kompetensi. Nah, pemilihan kompetensi ini tuh bisa meliputi skill, attitude, dan behavior yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menyukseskan suatu perusahaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon pegawainya. Yang kedua itu bisa melalui mendefinisikan skala pengukuran. Dan yang ketiga itu bisa melalui develop a structure interview outline, di mana
eh, para pihak perusahaan akan menyediakan list pertanyaan yang nantinya akan dipertanyakan oleh calon pegawainya. Terus, ada nggak sih Kak hambatan-hambatan yang sering terjadi saat penerapan manajemen talenta di suatu perusahaan? Tentu ada dong. Hambatan-hambatan dalam penerapan manajemen talenta di suatu perusahaan itu pastinya ada. Namun, akan ada solusi-solusi yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Nah, hambatan-hambatannya itu bisa saja dari yang pertama, kurangnya keterlibatan pimpinan dengan pihak perusahaan lainnya dalam proses rekrutmen pegawai. Yang kedua, bisa saja dari ketidakjelasan hubungan antara strategi bisnis dengan strategi minat bakat. Yang ketiga itu bisa jadi dari kurangnya fleksibilitas kerangka kerja. Yang terakhir itu bisa jadi dari kurangnya transparansi dan tolak ukur dalam penilaian manajemen talenta. Nah, itu tadi serangkaian penjelasan terkait manajemen talenta dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, pasti kalian sudah pada paham dong dan sudah pada terjawab nih pertanyaan-pertanyaan mengenai mengapa manajemen talenta itu sangat penting dalam suatu perusahaan. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.